Oke, akan saya bahas satu persatu. Made dan Ahmad adalah sahabat karib walaupun berbeda agama, tidak menyurutkan niat mereka untuk bermain bersama. Mereka kerap sekali saling kunjung. Saat berada di rumah Made, Ahmad melihat banyak alat peribadatan yang asing bagi Ahmad. Namun Ahmad tidak pernah menyinggung hal itu. Baginya kurang beretika bila menanyakan hal-hal yang menyangkut agama terhadap temannya. Sikap Ahmad ini sesuai dengan sila ke-1 butir ke. Nah, kalau ini adalah sudah jelas butir ke bunya ini, yaitu butir kedua. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia dan dikasihi Allah pagi ini yang luar biasa, tentu saja kenapa jawabannya itu? Konsep awal yang harus dia lulus pahami adalah butir-butir Pancasila. Sila 1, red bunyinya apa, butirnya apa. Nah, ini dibedah. Butir 1 itu apa maknanya, apa implementasinya dalam Ipolexos Budhankam, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Seperti itu. Sama, butir kedua apa, butir ketiga apa, butir keempat apa. Genre soal atau tipe-tipe soal yang keluar di tahun 2018 berbunyi seperti ini. Ada ilustrasi sebuah masalah, kemudian sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Ya. Jadi tipe soal yang pertama sila yang ditanyakan. Sila yang kedua sila berapa, butir keberapa. Tipe yang ketiga adalah jika Salama adalah seorang guru SD, pekerjaannya bla 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 bla. Jika Salama hanya melaksanakan simbol Pancasila dengan gambar padi dan kapas, maka yang terjadi adalah ini implementasi. Maka ketika kita tidak paham butir-butirnya, maka bisa jadi kita nggak bisa mengerjakan. Karena kalau yang Pancasila, silanya saja itu mudah dipahami. Nah, untuk itu waktu masih panjang, maka persiapkan diri Anda dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Ini Bhinneka Tunggal Ika materinya. Posisi Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sangat strategis. Hal ini karena posisi ini merupakan lalu lintas jalur perdagangan dunia. Setiap negara yang akan melintasi benua Asia dan Australia pasti akan singgah dulu di Indonesia untuk mengisi bahan bakar untuk memenuhi perbekalan makanan mereka. Inilah salah satu faktor yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia sejak zaman dahulu. Posisi strategis ini merupakan salah satu ciri khas dan pendukung karakteristik bangsa Indonesia dilihat dari faktor objektif. Nah, kenapa? Karena ini merupakan atau menunjukkan kondisi geografis ekologis negara. Kondisi geografis ekologis dan demografi atau demografis itu merupakan pendukung karakteristik, ya, sifat, ciri khas, serta keunikan suatu bangsa. Pada akhir tahun di sebuah negara pernah dihebohkan oleh sebuah cerita gadis cantik jelita belia yang menikah dengan seorang bangsawan negara tetangga dan hidup bersama dengan suaminya di negara tersebut. Akan tetapi kisah percintaan mereka berubah menjadi kisah pilu, yakni gadis tersebut diculik dan dianiaya oleh suaminya. Gadis tersebut mengeluh karena merasa haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan tidak dipenuhi. Diketahui bahwa ibu gadis itu merupakan WNI dan ayahnya WNA. Ayah biologisnya warga Perancis yang mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan ayah tirinya memberi nama belakang gadis itu dengan nama belakang sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Jerman. Berdasarkan ilustrasi tadi atau berdasarkan ilustrasi ini, sikap yang tepat yang harus dilaksanakan oleh gadis tersebut adalah, nah, dek lulus sekalian atau adik-adikku sekalian, ini soal Wasantara atau wawasan Nusantara. Ini pemahaman tentang kewarganegaraan, di mana kalau materi ini belajar tentang misalkan ius soli, ius sanguinis, bipatret, multipret, apatret, juga apa sih wawasan Nusantara itu? Kalau implementasinya biasanya yang banyak keluar wawasan Nusantara itu seperti itu. Ini salah satunya. Salama seorang warga Tionghoa, kemudian dia menikah di mana dia menikah dengan pemahaman orang Eropa yang menganut ius soli. Sementara saya menganut ius sanguinis,
Maka anak saya ketika lahir di daerah yang ius soli, maka dia akan mendapatkan dua warga negaraan, yaitu warga negara dari saya sebagai ibunya dan warga negara ius soli di mana tanah kelahirannya. Tetapi ketika dia lahir di sebuah negara yang memiliki menganut ius sanguinis, maka dia hanya akan bisa menganut ius sanguinis. Apa sih ius sanguinis? Ius sanguinis itu adalah yang berdasarkan darah lah. Misalkan kayak orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu kan iusnya ius sanguinis atau keturunan. Kalau ius soli itu soil tanah kelahirannya. Ketika si dia menganut ius sanguinis tapi dia lahir di ius soli, maka dia bisa menganut dua kewarganegaraan. Seperti itu. Nah, kita perlu pelajari. Ini implementasi dari soal-soal wasantara atau wawasan nusantara. Nah, soal itu biasanya berbentuk soal studi kasus, ya. Kasusnya kayak tadi itu. Ya, contohnya kayak tadi itu. Kemudian ini, Rani sangat senang menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Baginya hal tersebut menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lahirnya pemimpin baru diharapkan dapat membawa perubahan baru. Di daerahnya ada dua pasang calon kepala daerah yang akan bertanding dalam konsistensi pilkada di daerahnya. Satu calon berasal asli dari daerah dan calon lainnya dari daerah lain. Rani sangat mendukung penuh calon yang berasal dari daerah aslinya. Karena baginya calon pemimpin yang baik adalah yang berasal dari daerah aslinya. Karena merupakan tempat di mana ia memimpin, di mana pemimpin itu lahir. Berikut pernyataan yang tepat berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rani dari cerita tersebut. Apa yang paling tepat? Berarti dia menganut apa? Rasa fanatisme. Ya, rasa fanatisme ini materi bela negara. Di mana bela negara juga sama. Bela negara itu hubungannya dengan Pancasila apa, hubungannya dengan UUD apa, implementasinya apa prinsip-prinsipnya apa, unsur-unsurnya. Ya, apa kaitannya dengan UUD dan Pancasila? Ini fanatisme kedaerahan. Sudah jelas, ya kan? Fanatisme kedaerahan. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah mengenal wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa fanatisme kedaerahan. Memilih kepala daerah harus berasal dari daerahnya sendiri, itu menunjukkan bukti bahwa adanya rasa fanatisme kedaerahan, ya. Jadi nggak boleh, walaupun kebanyakan orang melakukan itu, tapi itu berarti kita di dalam diri kita masih ada fanatisme kedaerahan. Lanjut, soal bahasa Indonesia. Nah, soal bahasa Indonesia kisi-kisinya adalah salah satunya ini pemahaman bacaan. Kalau ada soal seperti ini, tip-triknya satu, baca dulu soalnya. Informasi yang tidak sesuai dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat, baru kita baca soalnya. Mengapa? Kalau kita membaca soalnya dulu, kemudian kita membaca ininya, maka kita akan membaca lagi ini. Maka baca dulu soalnya. Informasi yang tidak sesuai kita baca. Kebersihan air harus senantiasa dijaga dengan baik. Namun faktanya, sebagian di antara kita justru enggan untuk menjaga kebersihan air. Banyak yang dengan sadar mengotori air dengan sampah. Air yang bersih dapat membuat lingkungan dan tubuh menjadi sehat. Tetapi air yang kotor merupakan sarang penyakit. Kesadaran tentang menjaga kebersihan air perlu ditanamkan dalam setiap individu. Sebaiknya budaya tentang mengotori air, misalnya membuang sampah ke sungai, harus dihilangkan. Nah, jawabannya apa yang tidak sesuai? Kita cek. Sebagian di antara kita justru enggan menjaga air bersih. Ada nggak di sini? Kita cek. Faktanya, sebagian di antara kita justru enggan. Berarti betul kan? Banyak yang sadar dengan mengotori air dengan sampah. Sebaliknya, budaya dengan mengotori air, ya enggak? Air yang bersih dapat membuat lingkungan, tubuh sehat, tetapi air yang kotor merupakan sarang penyakit. Ini ada ini. Sama. Masyarakat sudah paham betul mengenai dampak air kotor. Tidak ada di sini pun yang menyatakan ini. Maka jawabannya adalah D. Ketika kita sudah menemukan jawaban ini, nggak perlu dibaca. Untuk apa? Menghemat energi, menghemat otak, menghemat waktu.
Tapi kadang-kadang kita walaupun sudah tahu jawabannya A yang betul, masih juga dibaca yang B, C, D, E. Lanjut. Nah, sekarang soal TKP. Ya, soal TKP. Pada tahun ini Anda diterima menjadi CPNS dan resmi mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai negeri. Anda dan keluarga sangat bersyukur atas karunia yang diterima Anda sebagai CPNS, meski bukan di daerah asal. Hal ini karena sangat sulit menembus ketatnya persaingan seleksi CPNS. Sedangkan Anda baru mendaftar dan berhasil lulus menjadi CPNS. Setelah 1 bulan bekerja di instansi, Anda mulai menyesal karena instansi tempat Anda bertugas jauh dari keramaian kota dan tidak seperti tempat Anda tinggal sebelumnya yang ada di pusat kota. Terlebih, Anda belum bisa berbaur dengan rekan-rekan Anda yang sering berbicara dengan bahasa daerah yang tentu saja berbeda dengan bahasa daerah Anda. Ini membuat Anda semakin kesepian. Anda pun harus menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasih Anda, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran dalam hubungan. Bagaimana sikap Anda? Nah, ya, kita cek. Dalam mengerjakan soal TKP, ada 2 hal yang perlu kita perbaiki. Atau bukan perbaiki, ya, kita perlu pahami. Yang pertama, kita lihat dulu pernyataannya. Pernyataannya itu apa? Oh, pernyataannya tuh lulus CPNS di sebuah tempat, ya enggak? Di sini. Nah, ini pernyataannya. Ini ke atas pernyataannya. Ini pernyataannya. Kemudian konfliknya apa? Konfliknya, sedangkan Anda, oh bukan dari sini. Ini dari sini. Nah ini, Anda menyesal, konfliknya ini, Anda menyesal. Ternyata jauh, terlebih lagi tidak bisa berbaur, terlebih lagi terjadi kesalahpahaman, ini konfliknya. Dalam sebuah soal TKP pasti ada. Ilustrasi pernyataannya apa, konfliknya apa. Itu pasti. Ya, di mana kita bisa menyelesaikan pernyataannya dan konfliknya secara apa? Secara otak kiri dan otak kanan. Artinya apa? Secara logika bisa dipecahkan, secara humanistik juga bisa dipecahkan. Nah, ya kita cek. Di pernyataannya kita diterima PNS, terus kemudian ternyata konfliknya jauh. Kemudian pakai bahasa daerah mereka, nggak bisa berbaur. Kemudian karena jauh juga dengan pacar Anda, terjadi kesalahpahaman. Lalu bagaimana? Kita cek. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Ini bisa. Tetapi apakah bisa menyelesaikan masalah? Ya. Masalahnya apa di sini? Masalahnya adalah kita belum terbiasa, baik dari secara geografis, topografis, kemudian psikologis, juga ada masalah-masalah lain terkait dengan itu. 2, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan Anda yang baru mencari cara. Ini sudah merupakan solusi. Solusi tentang apa? Konflik tadi. Ini kita bisa simpan dulu lah, kalau masih ragu-ragu. Bertahan semampunya sambil mencari cara untuk mengajukan mutasi. Tidak, karena di dalam undang-undang CPNS itu 10 tahun. Tidak boleh mengajukan pindah, apapun alasannya. Dan itu surat bermaterai. Berarti ini bukan jawaban. Bekerja dengan lebih giat agar dapat mengalihkan kesedihan dan melupakan masalah Anda. Bisa jadi. Mencari informasi tentang pekerjaan lain sebelum memutuskan mengundurkan diri. Belum, karena ini bertentangan dengan pernyataan. Kan Anda ingin jadi CPNS, maka jawabannya bisa di antara A, B, dan D. Ini di antara mereka skornya 3, 4, 5. Kalau kita mengacak secara asal, kita minimal akan mendapatkan nilai 3, maksimal 5. Tapi kalau kita baca lagi, antara A, menerima hal ini sebuah resiko dari pekerjaan dan berusaha menjalani ini pasif, udahlah ini kan gini, ini pasif, maka dari ini mungkin ini yang terendah 3. Sekarang yang B sama D, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan Anda yang baru di instansi tempat Anda bekerja. Jawabannya ini 5. Kenapa? Topiknya karena ini profesionalisme. Dimanapun kita bekerja kita harus bagus. Kenapa tidak D? Bekerja lebih giat agar dapat mengalihkan kesedihan. Mengalihkan kesedihan sama mencari cara lebih logika kritis mana. Maka ini
Maka ini jawabannya 5 dan ini adalah 4. Seperti itu, saya lanjutkan. Anda baru saja mengundurkan diri dari sebuah perusahaan karena masalah pribadi yang membuat Anda tidak nyaman dalam bekerja. Masalah tersebut disebabkan kekasih Anda yang sudah menjalin hubungan Anda selama 5 tahun berselingkuhan. Ini jahat sekali. Dengan seorang wanita, kemudian memutuskan untuk menikahi wanita tersebut. Kebetulan, kekasih Anda merupakan rekan sekantor dalam divisi Anda. Bisa nggak sih kalau kayak gini? Terjadi nggak? Terjadi. Kejadian ini membuat Anda memilih untuk membuka lembaran baru dan keluar dari perusahaan. Setelah 1 bulan menenangkan diri, Anda diterima lagi di sebuah perusahaan baru yang lebih bonafit. Ya. Setelah beberapa bulan, Anda ditugaskan oleh perusahaan untuk bergabung, menangani sebuah proyek dengan beberapa orang kompeten yang akan bekerja dengan Anda. Salah satu orang dalam tim Anda adalah bernama Sinta yang merupakan istri dari mantan kekasih Anda yang telah mengkhianati Anda. Bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana? Tadinya bekerja, ketemu sama istri mantannya, kan nyesek banget kali ya. Pindah. Setelah pindah, ditugaskan di suatu tempat. Ketemu lagi. Ini jejaring kerja. Bagaimana jejaring kerja itu? Kita membangun komunikasi. Komunikasi birokrasi antara aku dengan teman seletengku, aku dengan bawahanku, aku dengan sesama pemimpinan dalam satu skup divisi. Kemudian di luar divisi atau di luar perusahaan, itu jejaring kerja. Bagaimana sikap kita? Yang paling tepat adalah inilah. Kalau ini jelas jawabannya. Bekerja seperti biasa dengan didasari semangat kerja satu tim. Kita, tapi kan nggak bisa. Hello, ini TKP bro. Ini TKP, so Anda harus menjadi seseorang yang luar biasa di pernyataan nomor itu. Jangan out of the box, keluar dari teks. Apalagi keluar dari pernyataan. Tapi kan nggak bisa. Tapi kan kamu nggak bisa. Coba bayangin kalau itu terjadi beneran. Bayanginnya di sana di dunia nyata. Sekarang kita mengerjakan di dunia soal. Jadi berbeda. Jangan yang kehidupan asli di sini terbawa di sini. Maka Anda bisa jadi memilih. Ini bisa jadi males ya. Dan aku cuek aja gitu ya. Ini kita menjadi seseorang yang perfeksionis di pernyataan nomor itu. Kalau kita pernyataannya tentang jejaring kerja, ya kita akan menjadi seseorang yang benar-benar expert ketika ada pada kisi-kisi jejaring kerja, gitu loh. Ya, jadi jangan keluar. Lalu bagaimana kita ketika kita bertemu dengan mantan, sementara mantan itu dulu yang sangat menyakiti aku. Rasakan loh, aku minta pindah misalkan, nggak bisa dong, itu birokrasi. Nah ya, ini di sini jejaring kerjanya kita diuji. Bagaimana sih kita menjalin komunikasi baik visual, lesan, tertulis dengan orang yang pernah menyakiti hati kita begitu dalam dan kita pernah mencintai begitu dalam. Jadi Dek Lulus, kalau ada seperti ini ya, tetap bagaimana kita sebagai PNS ataupun orang atau karyawan atau kita tetap bisa melakukan jejaring kerja. Ingat, jangan baper. Itu tidak profesional. Oke, kita lanjutkan. Pada tahun ini dibuka seleksi CPNS secara besar-besaran. Anda mencoba peruntungan Anda dengan ikut mendaftar. Setelah Anda melihat formasi yang sesuai dengan latar belakang Anda tersedia di luar daerah. Meski masih dalam satu pulau, orang tua Anda merasa khawatir jika Anda harus bekerja di luar daerah. Dan Anda tidak pernah lepas dari keluarga Anda, terlebih ketika Anda sakit dan Anda memiliki riwayat penyakit MAH. Keluarga Anda melarang mengikuti tes CPNS tahun ini. Namun, Anda sangat ingin mencoba kesempatan ini. Terlebih, Anda sudah belajar sangat keras sebelum pendaftaran dibuka. Maka, hal yang harus Anda lakukan, isinya apa? Isinya adalah memberi pengertian kepada keluarga dan mengikuti CPNS. Karena apa? Di sini tidak ada hal yang, misalkan, orang tua Anda, kan nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa milih C? Kenapa milih C? Kenapa nggak milih A? Menerima saran dari orang tua dan tidak mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Di sini tidak ditulisi bahwa orang tua Anda sangat menderita. Kecuali orang tua Anda, misalkan ya,
janda atau duda dan Anda anak satu-satunya, maka optionnya bisa berbeda. Option ini tidak berlaku nilai 5 di semua kasus, ya. Option itu sesuai dengan ilustrasi antara pernyataan dan konfliknya, ya. Artinya di sini ini nilainya 5, tapi di pernyataan lain ketika saya membuat soal yang berbeda, misalkan, ya, misalkan saya di sini, saya contohkan di sini saya tambah, orang tua Anda adalah single parent yang dari kecil membesarkan Anda dengan penuh kasih sayang. Kebetulan orang tua Anda juga seorang pengusaha yang kaya raya, hartanya sangat banyak, dan semua harta itu akan diwariskan kepada Anda. Ini beda lagi, ya nggak? Jawabannya beda. Jadi option itu kalau kita katakan, Kak, apakah mesti? Ketika pernyataannya ini, jawabannya ini tidak. Semua itu ada linearitasnya. Makanya saya katakan kita harus belajar konteks dengan bagus. Konteks dan konsep, gitu ya. Memberi pengertian, Bu, ini kan nanti deh. Ibu aku kan kerja di sana, nanti kalau aku udah PNS, nanti ibu aku bawa ke sana. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Anda adalah seorang ASN di sebuah instansi. Suatu hari Anda mendapatkan video dari salah satu grup WhatsApp Anda tentang pengangkatan honorer yang sudah mengabdi lebih dari 8 tahun menjadi ASN. Tanpa tes, Anda sangat bahagia dengan berita tersebut karena mayoritas rekan-rekan kerja Anda adalah honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum diangkat. Setiap hari, ketika melihat rekan kerja Anda yang merupakan honorer tetapi sangat berdedikasi dalam bekerja, Anda berdoa dengan tulus agar mereka segera diangkat menjadi ASN untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih layak. Informasi dari video yang Anda dapatkan dari salah satu grup WhatsApp tersebut Anda bagikan. Tersebut bagikan jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Tanpa pikiran panjang, Anda segera membagikannya ke grup sekolah Anda. Dan dalam sekejap banyak ucapan syukur, optimis, dan terima kasih dari rekan-rekan Anda yang merasa bahagia dengan informasi tersebut. Beberapa saat kemudian Anda mendapat kiriman video pribadi yang pengirimnya adalah salah seorang rekan Anda yang merupakan ASN baru yang masih sangat muda. Pesan tersebut berisi informasi bahwa berita yang baru Anda kirimkan adalah hoax. Dan ia juga menyertakan bukti-bukti valid bahwa video tersebut hanyalah hoax. Maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ini adalah soal TIK, ya, TIK. Jadi bagaimana kita memahami sebuah konsep teknologi informasi komunikasi dalam konteks soal studi kasus. Ya, 1. Mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada junior Anda. Betul nggak hal ini? Terima kasih Bu atas informasinya. Tapi menyelesaikan masalah tidak? Kalau tidak, maka kita cut. Kita nggak usah pilih. Ya. Kemudian, segera mengklarifikasi di grup WhatsApp kantor bahwa berita yang Anda sebarkan tidak benar. Bisa jadi benar. Mengucapkan terima kasih atas informasi yang Anda berikan dan memintanya untuk tetap diam dalam kondisi, dalam suasana, sampai suasana kondusif. Ini bukan pilihan. Ini bukan ya. Berterima kasih pada junior Anda dan menunggu waktu yang tepat untuk mengklarifikasi di grup. Ini juga tidak benar. Berterima kasih pada junior Anda dan meminta maaf serta mengklarifikasi di grup Anda. Antara B dan E lebih cenderung mana yang nilainya 5? Ini karena dia sudah menyelesaikan masalah. Berterima kasih pada juniornya. Pernyataannya, minta maaf. Ada solusinya. Kalau ini, segera mengklarifikasi, tapi dia tidak berterima kasih. Kepada siapa? Kepada juniornya. Jadi ini lebih apa ya? Lebih makro seperti itu. Kita cek lagi soal selanjutnya. Pada instansi tempat Anda bekerja, memiliki atasan yang sudah sangat lanjut usia dan kurang paham teknologi terkini. Suatu hari atasan Anda ingin membeli pakan kura-kura kesayangannya di salah satu platform belanja online dan meminta Anda memesankan produk tersebut.
Setelah beberapa hari pesanan pun sampai. Atasan Anda merasa senang menerima paketnya dan segera membukanya. Begitu atasan Anda meneliti paket tersebut, mimik wajahnya kecewa. Ya, menurutnya produk yang ia terima tidak sama dengan yang biasa ia beli di toko offline. Dari segi kemasan lebih tipis dan dari pabrik yang mengeluarkannya. Atasan Anda membeli produk X dari produk X meski secara kasat mata produk tersebut sama dengan yang dibeli atasan Anda. Maka hal yang Anda lakukan adalah, ini sering sekali, ya enggak? Ini sering sekali, kita cek. Ya, memberi pengertian kepada atasan Anda tentang kelemahan belanja online ini bukan solusi, karena malah menceritakan, beli online itu memang kayak gitu, no. Secara psikologis orang lebih drop. Maka ini sangat buruk ya. Ketika ada orang beli online terus hasilnya buruk, malah kita memberi, makanya jangan beli online tuh kayak gini, bla 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 bla. Ini bukan pilihan, ya, bukan pilihan. Yang kedua, memberi pengertian kepada atasan Anda dan segera menulis ulasan. Memberi ulasan kepada sesuai keadaan aslinya pada toko online tersebut. Ini juga bukan solusi. Memberi pengertian kepada atasan Anda dan mencari info lebih dalam terkait produk tersebut. Ini yang paling solutif. Karena kalau mencari info tentang produk itu, maka ini isinya 5. Ya, isinya 5. Memberi pengertian kepada Anda dan menghubungi penjual, ini juga bukan solusi. Memberi pengertian kepada Anda dan segera memberi rating rendah. Lah ini paling jelek. Ini pasti 1. Ini pasti 1. Ini juga bukan. Yuk kita cari yang 432 mana? Yang 234. Menurut Dek Lulus semua, memberi pengertian kepada Anda tentang kelemahan belanja. Salah satunya produk yang tidak sesuai ekspektasi. Ini benar, tapi tidak solutif. Karena dalam TKP itu, pernyataannya tercapai, konfliknya tercapai. Ini benar, tapi tidak solutif. Ya enggak? Memberi pengertian kepada atasan Anda dan segera menulis ulasan. Ini juga benar, tapi tidak solutif. Memberi pengertian kepada atasan Anda dan menghubungi agar barang Anda tersebut bisa diganti, bisa jadi. Ini di sini 3. Bisa kan? Bisa jadi. Minta ganti, tapi kayaknya kalau online jarang yang seperti ini ya. Maka ini 4, ini 2. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahamkan ya.